Manapun berada, hari ini saya bersama Pak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di depan pohon kelengkeng. Saya akan ngobrol sedikit tentang peluang pengembangan kelengkeng di kawasan hutan. Pak Kadis, kita tahu bahwa hutan di Lampung itu paling tidak hampir separuh persen. Itu sudah 500 hektar ya, dari 1 juta. Itu sudah terakses orang semua. Ya, ada yang jagung, ada yang kopi dan lain-lain. Artinya peluang pengembangan kelengkeng terkait dengan hutan ini kan kadang sering ada hambatan karena orang hutan kok nanam kelengkeng padahal yang isinya jagung, ubi, kayu. Bagaimana peluang menurut Pak Kadis terkait dengan kawan-kawan di KPH, KTH, apakah ini memungkinkan untuk dikembangkan di kawasan hutan? Ya, sangat memungkinkan. Sebetulnya hutan itu kan isinya macam-macam. Cuman saat ini memang ada banyak sekali petani yang melakukan budidaya monokultur jenis-jenis tanaman yang justru non kayu. Kalau kelengkeng ini kan kayu, walaupun sesungguhnya buah ya, yang dimanfaatkan buah, tetapi pohonnya, akarnya, perakarannya sangat bagus untuk menjaga tata air dan lain-lain. Tajuknya juga cukup rimbun dan hasilnya ini luar biasa. Jadi kalau teman-teman berani untuk berinvestasi, investasi nih. Jadi KTH harus investasi nggak? Ya. Ngapain kita masuk ke dalam kawasan hutan kalau kita bukan mau cari keuntungan, cari hasil. Nah ini hasilnya ini luar biasa. Seandainya ini bisa dikembangkan, hutannya akan bagus dan ekonominya akan juga hidup. Jadi karena ini bisa jadi solusi permasalahan saat ini ya, seperti ada antara masyarakat kepengen ubi kayu misalkan atau jagung tok. Ini kehutanan pengen pohon tadi, sebutkan ada pohon termasuk kelengkeng juga termasuk pohon. Jadi kita kawinkan dengan pola apa itu Pak? Pola agroforestry. Jadi memungkinkan budidaya yang saat ini sedang disenangi, silakan diteruskan. Ini menjadi tanaman selanya. Jadi kalau dulu kebalik ya, kita harus tanam tanaman selanya itu tanaman yang lain non kehutanan. Kalau sekarang yang berkayu ini menjadi tanaman sela. Tapi saya yakin nanti satu waktu setelah mereka merasakan betapa besar keuntungan yang diperoleh dari tanaman ini, mereka akan beralih secara sendiri. Jadi secara program pemerintah ada program sosial dan multi usaha sekarang bisa dicocok sekali untuk dikembangkan. Sinkron ya? Sinkron sekali. Pak Kadis, ini kan kawan-kawan saya tadi wawancara dengan pemiliknya, hasilnya kurang lebih satu pohon itu antara 100-125 kilo. Kalau misalkan Pak Kadis memberikan target atau himbauan kepada pemangku kawasan atau petani, kira-kira tahun depan mampu berapa hektar untuk bisa ditanam? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau saya nyebut jumlah nanti takutnya tidak tercapai, tapi sebanyak-banyaknya kita akan coba. Tapi memang ini saya kira harus ada beberapa orang petani yang punya keinginan, yang punya keinginan kita ajak sini untuk melihat betapa luar biasa buah ini dari sisi rasa dan saya kira dari soal tajuknya juga. Terus ini kawan-kawan tadi kan ada cerita, katanya membuahkan ini tidak usah takut Pak, kapanpun mau dipetik, itu 6 bulan sebelum panen itu sudah di treatment. Artinya ini punya peluang yang luas, semakin luas berarti semakin tiap hari bisa panen. Artinya bisa diatur kan? Bisa diatur. Jadi kalau kita punya 5 hektar, kita atur blocking sehingga setiap saat kita bisa panen dan menghasilkan. Artinya tidak ada masa idle. Seperti kalau sekarang kita nanam kopi, kita hanya nunggu 1 tahun sekali. Ini pengisinya. Nah, ini jadi pengisinya. Jadi daripada tidak menghasilkan, ini menjadi pengisi yang bisa panen, kita atur sesuai dengan keinginan kita agar panennya lestari ya. Ya, sahabat tani, terutama pengelola hutan di Lampung, Pak Kadis tadi sudah menyampaikan spiritnya untuk kita. Peluang kelengkeng 1,2 triliun Indonesia masih impor dari Thailand dan Vietnam. Padahal kawasan hutan menurut Pak Kadis tadi boleh ditanami dengan cara agroforestry. Ini jalan tengah yang terbaik. Mari kita dukung semangat Pak Kadis Provinsi Lampung untuk menguatkan sebagai Lampung berjaya nyata berupa hutan juga produksi buah-buahan. Selamat Pak Kadis, sukses untuk Lampung. Amin. Terima kasih.